Shalom saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali pada hari ini kita melanjutkan bahasan kita belajar firman Tuhan setiap hari. Kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7, melanjutkan pelajaran kita 1-2 hari yang lalu. Kita akan bahas ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Masih seputar pembelaan Stefanus di hadapan mahkamah atau majelis agama atau yang biasa disebut sebagai Sanhedrin. Ayat 34 hingga ayat 36. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Nah, kita belajar dari ayat-ayat ini. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Stefanus menjelaskan bahwa Musa dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan berkata, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana kamu berdiri adalah kudus. Dan kemudian kita melihat Stefanus melanjutkan bagaimana Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya, Allah mendengar keluh kesah mereka, dan Dia turun untuk melepaskan mereka. Nah, jangan lupa, salah satu tuduhan yang diajukan atau yang dialamatkan kepada Stefanus adalah bahwa Stefanus menghina Musa. Nah, Stefanus sebetulnya sedang ingin menunjukkan bahwa bukan dia yang menghina Musa. Kalau kita membaca dari narasi yang disampaikan Stefanus menunjukkan bahwa sebetulnya yang menghina Musa adalah bangsa Israel sendiri. Nenek moyangnya orang-orang Farisi, nenek moyangnya orang-orang Saduki. Mereka adalah pemimpin-pemimpin. Mereka adalah nenek moyang dari anggota Sanhedrin itu sendiri. Dan kita melihat mereka menolak Musa dan berkata, apakah siapa kamu ya yang sudah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Nah, kita melihat bahwa sebetulnya Stefanus hendak berbicara bahwa apa yang mereka lakukan, mereka menolak Musa, itu sebetulnya mereka sama saja dengan menolak Allah sendiri, menolak Yahweh sendiri. Tetapi mereka tidak sadar akan hal itu, sehingga Stefanus harus menyampaikan hal itu. Nah, peristiwa yang terjadi dengan Musa, di mana dia ditolak, itu hampir sama dengan, atau boleh dikatakan sama dengan penolakan yang dinyatakan oleh bangsa Israel kepada Tuhan Yesus. Yesus ingin melepaskan mereka dari penindasan dosa, tapi mereka menolak. Yesus ingin menolong mereka, justru mereka mengata-ngatai Yesus. Dan inilah yang sebetulnya tanpa kita sadari juga terjadi dalam hidup kita. Nah, apa aplikasi buat kita? Yang pertama, kalau orang menolak Yesus atau menolak kita karena pemberitaan firman atau Injil yang kita sampaikan, sekali lagi mereka bukan menolak kita, tapi mereka sedang menolak Yesus. Dan kemarin saya sudah menyampaikan, kita seringkali menganggap mereka tegar tengkuk, keras kepala, menolak Yesus. Tanpa kita sadari, kita pun juga melakukan penolakan. Kapan kita menolak Yesus? Tidak usah, Pak. Bukan pada waktu Anda dan saya ini pindah agama. Bukan pada waktu kita ini
enggak ke gereja, bukan. Kita menolak Yesus sudah pada waktu kita tidak lagi mau mendengar apa yang dikatakannya. Memang kita ke gereja, memang mungkin kita Kristen, tapi sebetulnya kita ini sama seperti bangsa Israel, tegar tengkuk, keras kepala. Gampang sekali kita mengatakan mereka ini tegar tengkuk, keras kepala, padahal kita sendiri juga seperti itu. Jadi pesan firman Tuhan pada hari ini adalah, ingat bagaimana orang-orang Israel menolak Musa. Bahkan Musa ditetapkan Allah sebagai pemimpin yang membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka tolak bertahun-tahun. Dan ingat, kita pun juga seringkali menolak jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi di ayat 34 kita belajar bagaimana Allah mendengar keluh kesah mereka, bagaimana Allah menjawab mereka, bagaimana Allah turun menolong mereka, tetapi mereka menolak. Bukankah hal ini juga seringkali sama? Yesus Kristus ditetapkan sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan yang olehnya kita sampai kepada Bapa, tapi kita cenderung mengusahakan dengan cara sendiri, memilih jalan sendiri. Kita menolak Dia. Kita ikut Tuhan, tetapi kita ngikutin apa mau kita sendiri. Kita mengikut Tuhan katanya, tapi kita mengikuti apa kehendak hati kita sendiri. Kiranya ayat-ayat ini menjadi pelajaran yang berguna bagi kita dan menolong kita supaya kita bukan hanya terima Yesus, tapi kita ikut Yesus dan bukan malah menolak Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Seoul, Korea Selatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar firman ini terus mengingatkan kami peristiwa yang terjadi dengan bangsa Israel, di mana mereka menolak Musa yang ditetapkan Allah sebagai pemimpin mereka untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Tuhan, ampuni kami. Kami pun melalui sikap, tingkah laku, tutur kata kami, seringkali kami juga bersikap sama. Kami mengaku percaya Yesus, tapi kami hanya mengaku percaya. Kami tidak mau atau kami belum mau mengikut Yesus sepenuhnya. Buktinya kami masih malas-malasan membaca firman-Mu. Kami enggan melakukan firman. Tolong kami Tuhan bertobat dan dijamah, diperboleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.